Halo Sobat Akurasi TV. Kembali lagi bersama Top of the League. Kali ini kita masuk di episode 11. 11 angka yang cukup penting dalam sepak bola. Kesebelasan satu tim, ada 11 pemain. Dan hari ini kita masuk ke episode 11 setelah kemarin kita merayakan episode ke-10 dengan bintang tamu spesial. Hari ini kembali ke format seperti biasanya. Seperti biasa saya tidak sendiri. Saya ditemani para punggawa krusial Top of the League. Kali ini tidak lain tidak bukan adalah Bapak Andika dan Mas Emir. Sehat Pak Andika dan Mas Emir? Alhamdulillah. Makin segar, makin bugar nih. Alhamdulillah. Hari yang cerah ini. Padahal mendung ya. Oke. Kita seperti biasa akan membahas berita-berita seputar dunia sepak bola mancanegara dan internasional. Kita mulai dari negara Italia, negeri pizza, di mana ada persaingan yang ketat nih Pak Mir. Ya, betul. Inter Milano dan Napoli yang akan neck and neck ya, karena poinnya sama 71 dan goal difference-nya juga cukup besar ya, tapi Head to head-nya mereka ya? Seri 2 kali. Head to head-nya. Sama. Dan yang menarik adalah Serie A apabila kondisinya seperti ini bisa jadi akan diadakan playoff, di mana mereka akan diadu. Dan nanti kalau extra time, tidak ada extra time, tapi langsung ke adu penalti. Gimana nih Pak, Serie A keadaan saat ini? Ya posisinya menegangkan ya kalau dia buat pendukung Napoli dan juga Inter karena 5 pertandingan sisa. Tapi di sini kalau misalnya kita lihat sebenarnya Napoli punya kans lebih baik ya karena Inter sibuk sekali nih. Betul. Masih ada leg kedua ya di Coppa Italia. Lawan Milan. Terus kemudian di Champions League pastinya mereka akan full fokus dan lawan-lawan sisanya di Serie A Inter tuh masih kalau nggak salah masih lawan Roma juga, Lazio atau Roma? Lazio. Masih berat. Jadi masih agak lumayan punya PR khusus untuk fokus. Sedangkan Napoli ya fokus saja di sisa pertandingan 5 tersebut dan lawannya cenderung lebih mudah. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya prediksi saya sih nggak akan playoff sih. Nggak akan ya? Nggak akan. Siapa nih Pak kira-kira? Napoli ya? Yeah. Kalau Bapak Andika Napoli. Mir, gimana Mir? Next-nya mereka Inter akan menjamu dan bertamu ke Barcelona dan juga leg 2 melawan Milan. Dan sisanya juga ada pertandingan Serie A itu lawan Lazio, lawan Como. Gimana nih Mir? Kalau ini formatnya kan kalau nggak salah baru dibikin di Serie A tuh kayaknya beberapa tahun yang lalu kan. Yeah. Dan di liga-liga lain beberapa tahun kemarin cukup beberapa kali ada lah yang finish poinnya sama, tapi kan ditentuin kalau nggak di goal difference, di head to head kan. Nah kalau ini beneran kejadian nih di playoff, ini bakal seru sih menurut gua karena menyelesaikannya secara langsung kayak difinalin lagi ya kan. Tapi kalau ngelihat matchnya Inter masih ada UCL dan Napoli yang udah fokus di liga mungkin gak bakal sama juga sih karena ya ngelihat pertandingan masih ada 5 lagi berarti masih ada 5 lagi. Jadi gue sih tapi berharap pengen sih ngelihat playoff sekali nih di ujung pertandingan Serie A. Tapi mungkin bakalan unggul tipis 1-2 poin sih mungkin tapi di akhir. Betul. Dan gue sih berharap pengennya sih Napoli sih ngelihat Napoli sama Conte dan Lukaku di depan ya bakal seru sih kalau mereka juara. Dan kemarin sih terbukti ya di matchday yang 33 ini Inter kan kalah kan lawan Bolonya dan itu membuktikan sebenarnya mereka harus pasang lampu kuning ya kan karena memang disitulah fokus yang sebenarnya karena kembali lagi ada beberapa rentetan jadwal pertandingan yang sangat padat terus kemudian bahkan kalau Napoli kembali lagi sedikit menyinggung klub yang melepas Scott McTominay 10 gol di musim ini, 9 di Serie A itu sebagai midfielder lagi. Nggak ngerti apa yang mereka pikirkan melepas dia ke Napoli ya. Jadi memang sekarang sepertinya malah jadi tulang punggung tuh di Napoli. Dan kemarin dia cetak gol juga penentuan juga. Betul. Dan kalau ngelihat di Liga Inggris kayak misalnya kita ngeliat Arsenal ya, kayak Arsenal tuh udah ngelepas liga, ya kan? Ngelepas liga fokus di UCL. Nah ini Inter kalau masih ngebelah fokusnya Liga sama UCL kayaknya bakal berat di salah satu kompetisinya sih. Pasti. Dan kayaknya kebukti kemarin langsung kalah kan di Serie A. Jadi mungkin secara prioritas mungkin mereka juga harus nentuin kayaknya karena
secara kedalaman squad kayaknya nggak terlalu oke. Maksudnya kalau backupnya Lautaro sama Thuram di depan kan itu kan kunciannya mereka kan. Iya. Jadi ya mungkin harus pilih satu sih kayaknya kalau Inter. Kalau mereka mau juara Serie A ya harus all in pemainnya juga, semua rotasinya harus dipikirin juga sih. Dari tadi kita ngomongin McTominay, kemudian ya kondisi Inter sekarang, squad depth-nya. Final verdict, Mir, dari lu dulu mungkin. Final verdict? Ya, apa disuruh memilih Inter nih ya? Kalau lu Inzaghi nih, ya kan? Iya. Inzaghi disuruh milih fokus UCL, Serie A, apa Coppa Italia? Oke, kalau gue, mereka masih bisa treble berarti masih bisa treble ya. Kalau gue Coppa udah pasti kan finalnya ketemu Milan ya kan. Itu harga diri. Jadi kalau Coppa lepas kalahnya lawan Milan sih bakal kusut banget sih. Dan Milan juga di bawah tuh kan. Milan lagi parah banget lagi. Dan kalau gue karena Inter udah beberapa kali juara Serie A, gue bakal fokus di UCL sih. Bapak Andika gimana? Ya kayaknya mungkin Simone Inzaghi juga mungkin mau melihat bahwa dia layak dikategorikan sebagai pelatih top di dunia, terutama di Serie A. Jadi oke lah, predikat label itu udah didapat di Serie A. UCL tuh bright banget, ya kan, dan kesempatannya betul-betul sangat besar di UCL. Tapi memang susah ya kalau boleh dibilang mereka harus pilih, karena kembali lagi ketika benar-benar one in a mission dari sisi Inter untuk bisa dapetin treble tuh benar-benar masih kejaga gitu. Tapi kembali lagi UCL otomatis kayaknya akan pemain tuh ketika udah masuk ke area tersebut mempersiapkan itu fokusnya pasti beda dibandingkan lawan Serie A. Jadi mereka mungkin bisa tergelincir di Serie A. Tergelincir di Serie A ya, Bang. Ya. Bapak tadi juga bilang Napoli nih kayaknya nih, ya, gue juara lagi. Kalau Emir, Napoli juga. Gue pengennya sih Napoli, ngelihat Conte dan pemain-pemain buangan Premier League yang di timnya ya kan. McTominay, Billy Gilmour, Brighton ya. Jadi pengen ngelihat Napoli sih juara sama Conte. Oke, the Sky Blues of Napoli ya. Kita lihat apakah itu akan terjadi. Nah, ngomong-ngomong soal ketat nih kayak Inter Napoli. Jersey Inter ya, lu berarti kode. Gimana kalau lu sebagai pemakai jersey Inter pemakai sini? Iya. Pengennya lihat Inter juara karena cukup ini sih, kemarin sempat gagal lawan City kan di final, dia di gol si Rodri. Kemudian cukup empot-empotan di Serie A beberapa tahun sebelumnya, kalah sama Juve yang sangat dominasi gitu kan. Mungkin saatnya time for Inter gitu. Tapi lihat Napoli sekarang juga gokil sih. Kalau dibilang underrated juga enggak, karena Antonio Conte, kemudian Lukaku, kemudian ya McTominay dan Di Lorenzo yang lagi naik-naiknya di kanannya Itali. Jadi susah sih kayaknya sih untuk Inter Milano tahun musim ini. Napoli. Tapi kita lihat nanti nih. Ya karena sepak bola apa saja bisa terjadi. Bener. Ngapa-ngapaan tuh ngomongnya. Nah, ngomongin soal ketatnya Serie A, kita akan ke liga yang agak sedikit nggak ketat nih. 8 poin clear untuk sebuah klub yang OTW juara nih Pak Mir. Bisa tebak nggak kira-kira? Bayern Munchen. Bundesliga gitu ya. Udah clear 8 poin dari Bayer Leverkusen, dan Harry Kane bersiap angkat trofi pertama. Akhirnya nih, setelah berpuasa di klub ayam ya kan? Klub ayam, dan tahun lalu datang ke Munchen puasa lagi karena Bayer Leverkusen never loosen ya kan? Nggak kalah-kalah. Akhirnya tahun ini bisa memproyeksikan Piala Bundesliga musim ini. Gimana Pak? Akhirnya Harry Kane. Ya, ini adalah pilihan yang tepat ya buat Harry Kane pindah ke klub besar, klub yang dominan. Kemarin juga sempat gagal ya di FB Pokal. Ya. Akhirnya kali ini kayaknya udah nggak bisa dibendung nih, karena Champions League juga gagal. Betul. Ya meskipun kalau menurut saya salah satu tim yang di perempat final tuh punya permainan yang sangat rapi ya, meskipun mereka kalah gitu. Tapi sebenarnya sangat disayangkan sih FC Bayern ini harus kandas di Champions League, karena mereka sebenarnya peak performance dari sisi para pemainnya juga tahun ini juga sangat luar biasa gitu. Jadi Harry Kane sendiri kemarin menyumbang 1 gol kemarin kalau nggak salah di match kemarin lawan tim Heidenheim. Terus dan kita lihat
dia sudah pesta pora dengan gelar-gelar personal dia ya. Betul. Golden Boot, PFA Young Player segala macam. Nah, untuk tim memang belum pernah. Jadi memang akhirnya sekarang dia lagi panggil tukang untuk bangun lemari khusus ya di rumahnya untuk bikin spesial lemari memasang gelar untuk Bundesliga ini. 60 gol dalam 60 games, Bang. Dahsyat ya. Dan ngalahin Haaland juga nih dalam satu musim. Yeah. Mir, FC Bayern rekrut pemain tuh ngelihat selalu on point. Kita lihat Robben, kita lihat Ribéry zaman dulu kan, Müller dari akademi, kemudian Toni Kroos dari lokalnya Leverkusen. Terus ya kita bisa bilang mencuri pemain dari liga sendiri kayak dari Dortmund, Mats Hummels, Mario Götze. Bila kita flashback, kalau buat lu siapa nih yang paling lu ingat ikonik gitu? Yang pasti Pak ya Lewandowski kan. Lewandowski dari oke. Dortmund, dia gila-gilaan di Dortmund langsung dibeli di Bayern dan ya udah bertahun-tahun kan Lewandowski sampai sekarang di Barcelona pun masih mendominasi tier striker lah. Dan Harry Kane kan datang buat ngegantiin dia kan dan Harry Kane bisa mengisi kekosongan Lewandowski itu dan ya dia udah umur 30 lebih kayaknya Harry Kane, jadi deserve lah ini untuk gelar pertama dia Bundesliga setelah gagal di final sama Spurs di UCL, di Euro 2 kali masuk final gagal dan ya Leverkusen juga udah drop banget musim ini kan, hilang poin terus, jadi udah siap-siap aja lah Harry Kane udah berpesta lah, jadi udah fokus di Bundesliga dan ya udah dia deserve lah buat finally deserve. Dan kita nginget Munchen ini selalu punya striker yang tajam, ya kan? Harry Kane, Lewandowski, Mario Mandzukic, kemudian ada Luca Toni, Mario Gomez, ya kan? Walaupun waktu itu sudah berumur tapi gacor. Gimana nih Pak? Mereka murni dari tahun ke tahun, dari pelatih ke pelatih tetap mengandalkan pemain penyerang murni atau penyerang solo nih Pak. Apakah gimana? Klub-klub lain apakah nggak kebaca atau bagaimana? Atau memang benar-benar rekrutmennya ini benar-benar on point? Kayak Mario Gomez kayak kita nggak tahu ternyata bisa jadi striker yang gacor sebagai sebagai striker utama yang sendiri yang solo gitu Pak. Gimana nih Bayern Munchen Pak? Kok bisa gitu kayak gini Pak? Menurut Bapak gimana? Ya karena memang sebenarnya nggak cuman berpikir mereka punya solo striker tadi gitu ya. Boleh kita katakan kalau mereka sebenarnya membangun semua elemen timnya itu punya kedalaman yang sangat luar biasa. Kita lihat gaya main mereka ketika winger mereka udah dipenuhi oleh pemain-pemain berkualitas, Kingsley Coman, Leroy Sané, terus kemudian ditambah tahun ini si siapa? Crystal Palace? Olise. Ya, Olise, terus kemudian sebelumnya juga generasi Ribéry dan Arjen Robben gitu. Jadi memang sebenarnya pelengkap aja sih sebenarnya. Kalau misalnya Ramadan Sananta juga saya yakin dia mungkin minimal 10 gol lah bisa lah di Bundesliga karena diisi sama pemain-pemain ini. Karena suppliernya betul, dan memang gayanya kan semuanya ya kalau kita tadi bahas termasuk pemain-pemain striker yang zaman dulu pun Giovanni Elber gitu ya, terus kemudian sampai Haliday ya kan sempat juga kalau nggak salah gitu dari Iran itu juga sempat juga menghiasi daftar striker yang punya boleh dikatakan predator sekali gitu untuk FC Bayern, dan mereka pasti scouting yang luar biasa gaya mainnya siapa, dan di dunia udah agak jarang ya gaya striker seperti Harry Kane nih, dia bisa dribble, dia bisa menjadi lone striker juga, pressing dari atas turun ke bawah, distribusinya gitu. Juga passingnya juga enak-enak sekali, jadi gaya mainnya udah luar biasa sih FC Bayern. Dan mungkin ya generasinya Lewandowski yang mungkin yang dulu yang berharap ketika si Mario Götze juga sebenarnya diharapkan juga bisa menjadi pemain yang bersinar, tapi kan agak flop dikit ya gitu ya untuk FC Bayern. Tapi memang ya inilah dari sisi sebuah contoh klub besar yang menjaga banget ya semua sistemnya, haus setiap musimnya untuk gelar. Ya kita harus mencontoh FC Bayern ini sebagai klub yang menghasilkan pemain muda, akademinya luar biasa. Belanjanya juga luar biasa karena klub kaya, tapi mencoba untuk se-efisien mungkin juga. Bicara tentang Bayern juga nih, kesuksesan Bayern, di balik itu ada Vincent Kompany. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang Vincent Kompany yang terampil dalam mengolah taktik, atau memang FC Bayern is manageable, easy? Mungkin lu kalau jadi coach FC Bayern juga bisa, Mir, gimana? Musim lalu aja 0 trofi ya kan? Jadi tahun lalu tuh sama Tuchel ya, dan
kayak sebenarnya kan tergantung lawannya juga kayaknya di Bundesliga. Kebetulan kayaknya musim ini kayak Dortmund lagi drop banget, terus siapa klubnya Marmus sebelumnya Frankfurt kan kayak Marmusnya cabut. Jadi pesaing-pesaingnya nih selalu nggak bisa keep up juga sama Bayern kan, dan Leverkusen juga banyak drop points juga. Jadi kayaknya emang Bayernnya kan juga superior ya. Jadi ya pelatihnya kebetulan Kompany, walaupun CV-nya sama Burnley doang, tapi dia kayaknya punya gaya bermain tertentu, dan kayak pemain-pemain ini bisa kan ngejalanin sistemnya Kompany. Dan juga hokinya menurut gue Harry Kane kayak nggak pernah cedera musim ini ya kan. Kalau Harry Kane cedera tuh cadangannya kayak Choupo-Moting ya kan, Choupo-Moting. Jadi Harry Kane nih kuncian juga gitu. Pemain ini kuncian banget. Kalau Harry Kane cedera mungkin bisa beda cerita juga musim ini gitu. Jadi ya emang selain pelatihnya punya gaya bermain, pemain-pemain ini kayak kata Pak Dika emang sesuai sama kapasitas yang Kompany mau gitu. Tapi Scott Parker menangani Burnley balik lagi ke Premier League. Jadi Vincent Kompany membuat Burnley degradasi. Apa tuh Pak kesimpulannya Pak? Ya kan. Oh iya. Kesimpulannya berarti pemainnya. Pemainnya oke. Makanya kalau main Football Manager pakai aja FC Bayern. Oh iya benar. Pemainnya benar. Langsung beli Messi ya kan. Jadi patut dipertanyakan dulu sih sebenarnya Vincent Kompany ya. Iya betul tuh. Sampai sekarang masih dipertanyakan para netizen sepak bola Indonesia. Nah, dengan dominasi dan dikdayan Bayern, apakah resmi menjadi Bundesliga, resmi menjadi Farmers League? Pro atau kontra nih? Belum. Gimana Pak menurut Bapak? Musim lalu berharap agak seru ya, maksudnya Leverkusen tiba-tiba menyeruak gitu menjadi tim yang kembali lagi lahir sebagai tim besar pesaing FC Bayern. Musim ini mungkin tim-tim yang di bawahnya FC Bayern, mungkin Borussia Dortmund yang harusnya berada di top 2, top 3 masih berjuang untuk bisa menembus ke Champions League ya kan, masih struggling. Mereka masih punya kesempatan di sisa 4 pertandingan Bundesliga kalau nggak salah. Jadi kalau mau dikatakan separah itukah kualitas dari Bundesliga, sebenarnya memang hampir-hampir mirip dengan Liga Belanda ya kan, tapi memang kuda hitam ini yang diharapkan memang mereka seharusnya bisa terus untuk mencoba untuk memberikan pressure terhadap FC Bayern dengan cara apa? Ya udah beli pemain lagi gitu untuk menghidupkan liganya juga kan, supaya dengan adanya tambahan Harry Kane kan otomatis semua melihat Bundesliga dari fans-fans dari Liga Inggris segala macam. Ini yang harus dilakukan oleh liga-liga di Eropa sih. Membuat liga tersebut juga harus betul-betul operatornya ikutan bantuin klub gitu istilahnya, mikirin supaya jangan terlalu jomplang. Kalau nanti akhirnya jangan sampai ya 7 kali berturut-turut sampai misalnya itu menjadi hal yang sangat aneh. Kalau bisa memang ada ya oke lah klub yang memang dominasi, tapi ada juga yang siap bertarung juga ya kan, gitu sih. Tapi kalau ngomongin Farmers League kan sebenarnya Premier League juga 4 tahun kemarin kan City terus kan juara kan. Jadi emang, dan Serie A juga Inter beberapa kali juga kan. Jadi emang kayaknya emang trennya emang satu tim nih lagi mendominasi gitu. Nah kebetulan aja udah mulai ada yang nge-switch kan, tahun lalu Leverkusen, tahun ini City udah nggak bisa juara lagi, Liverpool. Jadi emang kalau Farmers League emang kayaknya liga-liga lain juga secara nggak langsung kalau satu tim superior juga Farmers League juga sih jatuhnya menurut gua. Jadi kualitas pemain juga ya Pak ya, harus mengaruhi. Harus. Nah kalau gitu kita lanjut ke segmen selanjutnya, tapi tenang, kita masih di Jerman karena kita akan bicara si posisi kedua, tapi lebih khususnya si entrenadornya. Saya lupa bahasa Jermannya apa tuh ya. Yaitu seorang Xabi Alonso yang akan menjadi kandidat kuat pengganti Don Carlo Ancelotti. Dari baru 3 musim kalau nggak salah, 4 musim. 4 musim ya. 3-4 musim dari 2022-2023 sudah menang 3 trofi dan points per match-nya 2,07. That's very decent untuk pelatih yang baru megang klub profesional. Dan 2 pekan lalu kita telah membicarakan sosok pengganti Carlo Ancelotti, dan mungkin Xabi Alonso menjadi sosok yang tepat. Gimana Pak menurut Bapak? Betul, dia memang dilahirkan sebagai pemain yang sepertinya haus akan trofi, ya kan, jiwa pemenangnya jelas ada Xabi Alonso. Kita bisa pernah juga melihat bahwa Xabi ini juga secara pelatih, secara manajer juga menguasai skill yang sangat tinggi juga. Jadi pemain respect terhadap dia. Kalau misalnya masuk ke Real Madrid,
dia cuma bisa untuk tim talk motivator aja kayaknya nggak cukup juga gitu. Jadi emang harus dikasih kesempatan si pelatih tersebut memberikan ilmu-ilmu khusus, trik-trik khusus gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya menjadi poin yang sangat dilihat oleh Real Madrid khususnya karena dia juga bermain di Madrid juga sangat luar biasa. Terus kemudian juga memang sebelumnya di FC Bayern juga menjadi pemain yang sangat spesial juga. Jadi saya masih melihat bahwa Xabi ini sosok yang pantas untuk di Real Madrid. Meskipun ada gosip juga Jurgen Klopp ya kan, terus kayak ya mungkin yang lainnya juga ada beberapa, tapi saya rasa nggak akan kaget kalau rumor ini akan kejadian sih gitu. Jadi memang sudah menyulap Bayer Leverkusen menjadi tim kuat, tim yang betul-betul disegani di Bundesliga ataupun di Eropa. Jadi raihan statistik yang diperoleh oleh Xabi ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan saya akan melihat sesuatu yang bakal mungkin lebih berkesan lagi untuk para pemain Real Madrid nantinya. Ya kan, Bellingham mungkin jadi akan lebih punya keterampilan khusus, ya kan. Valverde dan yang lain-lainnya sih. Oke. Gimana Mir? Ya, kalau mungkin di sosmed banyak yang bilang kayak Ancelotti ini man management ya, vibes-nya kuat. Nah, kalau Alonso mungkin bakal lebih deep lagi soal taktiknya. Jadi yang kayak tadi kata Pak Dika, bakal ada role-role baru lagi buat para pemainnya. Karena kan kalau ngelihat sekarang kan kayak banyak banget freedom, kayak Mbappe di kiri, Vini di kiri, Bellingham di kiri, kayaknya di lapangan tuh bebas gitu. Terus kayak kemarin lawan Arsenal tuh di sosmed juga banyak yang bilang spam cross terus karena kayak udah nggak ada taktiknya gitu, mainnya langsung crossing. Jadi mungkin ngerekrut Xabi Alonso bakal memberikan apa ya, fresh taktik lah buat Madrid. Dan pemain Madrid juga mungkin bakal ada yang diregenerasi ya, kayak udah banyak pemain-pemain yang drop juga musim ini. Jadi misalnya datangin beberapa pemain baru, terus Xabi Alonso jadi pelatih baru juga, nah itu bakal jadi komposisi menarik sih buat Madrid. Dan kalau jadi pun dia menjadi coachnya Real Madrid ya, manajer Real Madrid, dia akan menjadi istilahnya manajer muda, Pak. Betul. Dan kita tahu track back ke belakang manajer muda selain beliau nanti kalau jadi adalah Zinedine Zidane. Dan kita lihat kesuksesan Zidane juga. Dan apakah kalau jadi juga ini, apakah akan refleks ke suksesnya Xabi Alonso, dan Xabi Alonso juga mantan pemain juga waktu di bawah Ancelotti, di bawah Zidane gitu. Gimana Pak kira-kira? Sekarang Madrid pun juga kalau misalnya kita bisa bayangin ya, apa nasib kedepannya Luka Modric gitu. Tapi bisa dilihat bagaimana sebuah tim mempunyai pemain-pemain yang influence-nya sangat tinggi gitu terhadap para pemain, dan penuh dengan respect yang dari pemain-pemain muda untuk menghasilkan para pemain-pemain dari akademinya Real Madrid sendiri. Itu akan sangat membawa keuntungan. Dan kalau kita lihat Xabi sendiri yang sudah kita bahas tadi, ini merupakan sebuah pelatih yang punya kualitas tinggi, punya apa ya, boleh kita katakan tactical, yang dia benar-benar menciptakan gaya bermainnya sendiri. Dan saya rasa Madrid sudah banyak sekali jutaan analis mencoba untuk menghambat pola permainan Madrid. Emir tadi katakan kadang-kadang tidak berpola dan juga mudah ditebak. Asalkan betul-betul, kalau kita lihat memang agak aneh kan dengan Mbappe dan Vinicius, sebenarnya mereka hanya tukar-tukaran aja gitu. Nah ini mungkin yang harusnya bisa dibaca oleh Real Madrid untuk bisa mengembalikan DNA mereka ataupun menambah sesuatu yang bisa bermanfaat buat kolektif tim. Oke, dan melihat dari karakter Xabi Alonso yang sekarang kalem ya kan, tactician segala macam, kira-kira ketika dia nanti misal jadi pelatih Real Madrid, siapa nih Pak dan Mir, pemain yang mungkin nggak cocok nih sama dia nih? Apakah kayak Rudiger gitu kan, agak gokil dia orangnya, atau misal siapa nih? Tapi kan di Leverkusen dia nge-handle Xhaka kan, dan Xhaka kan juga gila-gilaan juga di Arsenal mainnya, dan nama dia bisa jadi leader lah di Leverkusen. Dan jadi kayaknya manajemennya Alonso juga oke kayaknya kan. Jadi emang proven lah. Jadi kalau masuk di tim Madrid ini sih gue rasa nggak ada masalah sih buat ngehandle tim Madrid. Pemain muda mungkin Pak akan bersetur, Arda Güler mungkin, Endrick. Itu yang pasti akan dicoba juga ya. Nah iya, justru yang menarik di situ Xabi, karena kembali lagi banyak footage yang berkeliaran lah di sosial media. Ada pemain yang free kick yang nggak bener aja dibetulin gitu sama Xabi dengan tekniknya dia. Jarang ada manajer yang sampai sedemikian detail ya untuk bisa memoles, dan ini yang sebenarnya harusnya bisa dimanfaatin untuk para pemain Real Madrid sendiri. Dan Ancelotti kan juga agak jarang rotasi di Madrid kan, kayak Arda Güler tuh jarang main lah. Dan kalau Alonso masuk nih
mungkin bisa nge-explore pemain-pemain yang jarang dapat menit bermain kayak Arda Güler dan pemain-pemain lain sih. Ada Güler, kemudian ada Fran Garcia off the bench ya kan, dan mungkin Asensio mungkin dijadiin starter mungkin ada Alaba dan Rudiger ya. Nah, di Eropa ini cukup sering kan kita lihat mantan pemain jadi pelatih. Apalagi misal kalau dia jadi pelatih Real Madrid ya, mantan pemain Real Madrid jadi pelatih Real Madrid. Kita ingat dulu mungkin bukan zaman saya sih Pak. Beckenbauer dulu juara Piala Dunia dengan Jerman dan kita melatih Jerman, dia juara Piala Dunia. Apakah hal itu bisa direplikasikan di Liga Indonesia Pak? Mantan pemain di situ, di klub itu jadi pelatih di klub itu dan juara gitu. Untuk di klub apapun. Liga Indonesia secara umum ya. Sebenarnya tadi ketika ngomong ini juga ada disclaimer, matanya ketika ngomong Franz Beckenbauer bukan angkatan saya bukan angkatan saya. Ya kan? Jadi tolong. Oh iya Pak, maaf Pak. Tapi otomatis sebenarnya kalau misalnya kita mengaca ke Jose Mourinho ya, kalau bisa kita lihat dia translator. Sebenarnya football is not only dia bukan orang bola, dia orang bola gitu. Sebenarnya kembali lagi Emir mengatakan manajemen itu salah satu skill yang benar-benar harus dipunya oleh semua pelatih pelatih atau manajer di klub sepak bola. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kalau misalnya kita lihat daftar klub Liga 4 yang sekarang bergulir, itu hampir semuanya sekarang pemain-pemain mantan legend yang muda-muda loh angkatannya kalian gitu maksudnya ya. Kalian baru mulai melihat gitu kan, Karis Yulianto, Bustomi ya kan. Semuanya tuh sekarang udah mulai masuk ke area tersebut. Jadi memang bagus ya buat semuanya karena saya lebih menyukai bahwa yang tahu dan paham A to Z-nya itu memang pemain-pemain yang punya pengalaman ketika mereka sepak bola di klub itu tuh penuh drama gitu setiap harinya, every single day gitu, karena nggak tahu kalau misalnya hari ini latihan pagi sehat-sehat, misalnya pre-season, sorenya belum tentu gitu kalau hamstring mereka ketarik gitu kan. Nah itu kan gimana cara untuk mereplace pemain-pemain kunci tersebut. Nah makanya kalau saya lihat sebenarnya hal-hal ini yang sebenarnya harus ditambah terus skill untuk para pelatih-pelatih muda yang juga mantan pemain, untuk mereka seharusnya haus akan ilmu untuk bisa berguru lah. Mereka juga harus lihat ya, nonton liga-liga dunia. Betul. Karena disitulah terjadi pemahaman nggak cuma dari sisi taktikal, psikologi, handling crisis, itu sudah sehari-hari harusnya mereka berdekatan dengan masalah-masalah tersebut. Crisis management juga itu krusial ya Pak ya. Sangat. Gimana Mir? Kalau Indonesia ya Atep paling manage Persib. Nah itu mungkin secara ininya keren sih, keren kayak ya. Konsep keren ya. Secara konsepnya keren, kayak ya misalnya mungkin kalau di Persija kan BP jadi manajer gitu ya. Nah kalau yang jadi pelatih kan kayaknya yang dari legend ke pelatih yang setahu gue sih belum ada yang bisa sesukses itu kan. Jadi kalau emang misalnya kejadian bakal keren banget sih, karena misalnya dia sukses di klub, jadi pelatihnya juga sukses di klubnya yang dulu gitu. Bakal keren ya. Jadi dua suksesnya tuh. Dan terakhir nih, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kira-kira pemain yang cocok untuk direkrut Xabi Alonso kalau dia jadi Real Madrid. Menurut lo? Di depan kan udah penuh. Depan udah penuh. Tapi minggir semua tuh ke kiri tuh depan itu. Sebenarnya kan striker banget tuh nggak ada ya di Madrid ya. Tapi kayaknya bisa diakalin sih. Di tengah mungkin kayak butuh Declan Rice gitu lah yang agak bikin stabil di tengah gitu, sama kayaknya backnya udah waktunya regenerasi juga sih. Rudiger, Militao tuh kayaknya udah cukup, jadi ya beli back sama back kiri lah, jadi back tengah, back kiri sama gelandang tengah sih. Back kanan mungkin Pak? Back kanan juga deh. Ya Frimpong mungkin juga salah satu yang pemain yang mungkin bisa dibawa sama Xabi Alonso. Terus kemudian kalau misalnya menggantikan number 10 Florian Wirtz mungkin juga bisa juga ya masuk ke daftar belanjanya Real Madrid, dan who knows gitu, Victor Boniface juga masuk juga, karena Madrid kalau misalnya perlu kembali lagi untuk mengembangkan tiga striker, 3 pemain depan mereka perlu satu yang betul-betul murni ya, yang kuat ya, yang untuk bisa mencoba untuk bikin skema berbeda, karena kembali lagi sayang juga kalau Mbappe itu sebenarnya ditaruh di nomor 9 gitu. Jadi kita bisa bayangin nih sebenarnya kalau misalnya Tridente itu satunya adalah top target striker gitu, dan saya masih yakin ya striker kuat di
La Liga itu pasti tentunya akan lebih mudah juga sih gaya-gayanya seperti kayak di Bundesliga juga. Betul. Karena kemarin pas lawan Arsenal dibilangnya Madrid kekurangan Joselu katanya. Pemain kayak Joselu yang bisa clutch gitu kan. Padahal dulu siapa gitu ya di dulu Spanyol siapa, balik lagi ke Madrid sebagai loan ya. Ternyata oke juga gitu. Dan ternyata itu di pertandingan kayak kemarin kan butuh kan kayak Joselu gitu. Missing piece-nya ya. Missing piece kayak gitu. Striker yang bisa mengkonversi umpan menjadi gol. Oke. Udah lama-lama ke Eropa, saatnya kita pulang kampung ke negeri kita tercinta, tapi bukan Indonesia saja, tapi di Asia Tenggara nih. Karena ada yang menarik di pramusim nanti, tim-tim Eropa bakal main di Asia Tenggara nih. Ada Arsenal, MU, AC Milan, dan Newcastle. Kalau MU akan melawan ASEAN All-Star, sementara Arsenal, AC Milan, dan Newcastle akan berlawat ke Singapura untuk mengikuti Singapura Football Festival kalau nggak salah. Gimana nih Pak? Tim-tim Eropa kembali melawat ke Asia Tenggara setelah sekian lama. Tentunya kembali lagi mereka harus refresh negara ASEAN ini sebagai negara target untuk bisa mendatangkan pundi-pundi ya kan, baik itu iklan, terus kemudian masalah dari sisi brand value-nya, sosial medianya, segala macam mereka harus jaga eksistensi itu karena targetnya sebenarnya kan kalau sekarang di klub-klub Eropa tuh ada 3 gitu ya. Satu Asia sendiri, terus kemudian USA, terus kemudian Australia juga ada beberapa kali mereka pernah singgah ke sana. Tetapi para pemain di Eropa itu, klub-klub dunia itu sebenarnya mereka juga agak mengeluhkan karena fans di Asia itu terlalu fanatik. Jadi kadang-kadang mereka nggak bisa istirahat ketika pre-season karena hotelnya udah pasti dipasangin security yang sangat-sangat ketat sekali gitu ya. Kalau kita lihat mungkin terakhir Jepang lah kalau ketika tanding di sini kan semuanya benar-benar menggila untuk mencoba mencari tanda tangan ataupun foto-foto gitu. Nah, saya rasa juga ini mereka harus mempersiapkan mental juga gitu karena memang pernah saya baca gitu bahwa tour di Asia itu memang menjadi sebuah hal yang challenging gitu. Nah, kalau ini sangat bagus ya, apalagi buat Singapura dan saya rasa mereka juga sudah satu sistem semuanya ketika pemerintahnya berniat untuk mendatangkan sebuah klub, sebuah entertainment lah, nggak cuma olahraga dari sisi musik juga semuanya itu otomatis terkonversi semuanya harganya langsung coba diambil semuanya di set untuk mahal kan karena mereka satu negara kecil tapi dari hotel dari semuanya pesawat segala sesuatunya otomatis negaranya mau invest juga. Jadi Singapore Tourism Board-nya juga bermain juga di sini gitu. Jadi semuanya ini membantu ya. Lebih mudah kan jadinya gitu karena mereka otomatis kalau misalnya ada satu promotor juga kadang-kadang nggak kuat juga untuk bayar fee dari klub-klub mereka ini dan saya rasa krisis di dunia juga menentukan karena kembali lagi juga ketika mereka main di Malaysia ataupun di Singapura masih kelihatan kok tiket-tiket murah ya. Meskipun itu duduk di atas atau di belakang gawang. Tapi saya rasa kembali lagi ini sebuah fenomena balik lagi untuk bisa mendatangkan ya hal-hal yang baik lah untuk penonton di ASEAN ataupun di Asia. Dan Malaysia dan Singapura menjadi destinasi nih bagi klub Eropa nanti pramusim nanti. Apa nih yang mereka bikin mereka nggak mau ke Indonesia? Nah, kira-kira apa Mir? Apa ya? Nanti kita kembali kaji. Kalau yang gue baca di X itu kayak faktor kayak Jakarta itu kayak terlalu crowded juga deh, kayak terlalu macet. Terus padahal kan secara fans mungkin kita lebih gila lah pasti dibanding Singapura kan, tapi kayaknya knowledge-nya lebih gitu kan. Faktor-faktor politik betul. Faktor-faktor politik itulah yang membuat kayaknya udah susah kayak negara-negara tim-tim Eropa ini datang ke Indonesia gitu. Walaupun orang Indonesia tinggal dalam tanda kutip tinggal ke Malaysia atau Singapura cuman kan sebenarnya sayang kan nggak ke Jakarta gitu. Tapi ya mungkin faktor-faktor tadi mungkin yang tadi kata Pak Dika bilang pemerintah dan lain-lainnya nggak berkesinambungan gitu kan, jadinya jadi susah. Ya kan nggak lucu ya kalau Tijani Reinders lagi latihan datangin Akamsi gitu. Dan gimana Pak? Kalau Pak Dika ini sempat berkontribusi dalam mendatangkan Liverpool ke Indonesia beberapa waktu lalu 2013 silam ya Pak ya. Tantangan apa sih Pak waktu itu khususnya untuk mendatangkan Liverpool yang paling paling susah mungkin ya tantangan?
Saat itu, jadi klub-klub ini kan punya Raiders lagi. Jadi kayak semacam apa namanya ya band ataupun pemusik-pemusik dunia lah. Mereka punya daftar Raiders. Terus kemudian itu yang paling sulit kadang-kadang adalah menyediakan lapangan. Lapangannya bukan lapangan sintetis, lapangan rumput. Dengan negara tropis yang seperti kita tuh mencari lapangan yang betul-betul rata. Kita bisa lihat lah sekarang ketika FIFA Matchday, GBK aja bisa 3 bulan persiapannya, nggak boleh dipakai. Jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa itu sesulit itu mendapatkan lapangan yang bagus dengan surface yang sangat mulus, kualitinya. Karena mereka sendiri pernah kejadian di Malaysia, Barcelona datang ke Malaysia saat itu pas latihan komplain si manajemen dari Barcelona dan mengatakan bahwa kalau dengan keadaan rumput seperti ini nggak akan pemain-pemain bintangnya turun. Terus akhirnya dinyatakan bahwa pertandingan harus dipindah dari Bukit Jalil menuju ke stadion lebih kecil Shah Alam. Itu membuat semuanya kacau balau kan, duduk sitting arrangement segala macam. Jadi sedemikian permintaan dari klub besar itu untuk menjaga para pemain bintangnya. Nah di Indonesia apakah itu juga bisa dipenuhi dengan komposisi pemain yang kadang-kadang komposisi infrastruktur yang betul-betul belum mumpuni ya, karena semuanya masih boleh dikatakan meskipun sekarang banyak stadion-stadion baik, tapi bagus buat kita belum tentu bagus buat mereka. Gitu. Nah ketika Liverpool datang ke sini aja itu bisa dilihat tuh, datang ketika latihan, mereka latihan itu benar-benar mereka lihat saat itu Brendan Rodgers mengatakan bahwa lapangan harus disiram. Untuk menyiapkan lapangan disiram, pemain-pemain udah datang, bayangkan menjaganya sampai sedemikian rupa dan itu dengan kondisi panik. Saat itu GBK juga masih dalam keadaan yang masih stadion lama. Jadi yang bukain itu sprinkle itu masih benar-benar cuma pakai celana pendek, nggak pakai sepatu, dia lari-lari. Demikian lah maksudnya kan hal-hal itu yang sebenarnya nggak bisa masuk sistem. Pas di partai gitu. Kearifan lokal. Belum juga kadang-kadang terlalu satu daya beli juga tiketing. Karena untuk menutupi sekarang boleh dikatakan hampir top klub top ini udah pasti hitungannya udah nggak mungkin $1 juta gitu ya, udah pasti $3 juta, $5 juta bahkan gitu. Dan siapa sih yang mau istilahnya bakar uang lah, nggak mungkin duit bisa balik sebenarnya gitu investasinya. Belum kalau di sini juga kembali lagi player maskot yang harusnya bisa dijual tapi ternyata ada telepon tuh. anak gua gitu siapa ya? Lo nggak tahu misalnya dilarang-larang, lo nggak kenal siapa gua atau lo nggak kenal anaknya siapa gitu. Nah budaya-budaya itu yang sebenarnya agak berat ya di Indonesia gitu. Ya moga-moga lah nantinya akan kembali lagi kedatangan tim-tim yang baik dengan kultur budaya untuk yang lebih baik lagi gitu. Tapi itu tantangannya sangat-sangat jelimet lah istilahnya. Harus 1 sampai 100 checkpointnya tuh untuk bisa menganalisa. Sangat sulit ya Pak ya berarti ya untuk saat ini datangin klub ke Indonesia. Top klub ya, kalau mungkin tier 2, tier 3 masih agak lumayan, masih bisa ada oke lah, boleh lah rumputnya begini, rumputnya gitu. Jadi tapi itulah yang terjadi itu. Liga 2 Korea boleh ya kan. Itu kan udah datang lah itu kan. Nggak usah diundang juga ayo gitu. Nah sekarang dari ASEAN kita akhirnya harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jelang melawan Cina nanti, timnas Indonesia akan kehilangan seorang bek kanan yang cukup penting, yaitu seorang Kevin Dix, absen hingga akhir Mei. Dan terancam nih tanpa bek kanan kita yang kemarin main cukup solid, Mir. Ya kan, lawan Bahrain dan lawan Australia, walaupun harus kalah lawan Australia, tapi cukup solid. Dan pertanyaannya adalah, siapakah yang akan mengisi pos kosong di kanan timnas Indonesia? Bek kanan Sandy Walsh, Asnawi mungkin? Habis dari ASEAN All-Star kan langsung udah pemanasan tuh, masa latihan lagi kan. Kalau sebelum Kevin Dix kan Walsh ya yang reguler, tapi kayaknya gue sih ini kalau mainnya 3-4-3 kan berarti Dix kan di wingback sini kan. Nah itu bisa tuh sebenarnya Yakob Sayuri itu bisa tuh Yakob Sayuri atau kayaknya Eliano kayak juga bisa di posisi itu. Jadi kayaknya gak terlalu masalah sih untuk menggantikan itu, dan ada Sandy Walsh juga atau Asnawi kemarin kan udah lama juga nggak dipanggil, bisa dicoba lagi di posisi itu. Jadi menurut gue sih backupnya masih cukup oke lah buat Dix. Masih banyak stok ya Pak? Masih banyak stok. Gimana Pak?
Siapa Pak kira-kira? Pak? Asnawi patut dijadikan alternatif karena dia pasti ingin membuktikan bahwa selama berapa pertandingan dia absen ya, nggak dipanggil balik lagi. Nah, kali ini mungkin dia bisa mencoba untuk ya membuktikan ya kan. Ini pemain yang sudah tertempa oleh solidnya Liga Thailand. Jadi kalau misalnya kita lihat dan ketika pertandingan dia ngantongin Garnacho dulu, itu pun juga itu dengan motivasi tinggi kan. Betul. Nah, harusnya kita bisa kasih kesempatan buat Asnawi sih. Setuju. Ya, Asnawi nih Pak ya. Mungkin ada opsi lain Pak kalau misal Asnawi ya tidak dipanggil karena ASEAN All Star atau sebagai alasannya. Tadi kata Emir Yaakob Sayuri ya. Yakob. Kembali ke timnas. Yakob. Ya, Yakob oke lah gitu. Dan lawan mana dia? Saudi ya waktu itu. Lawan sebelumnya dia main di Inti juga pernah di GBK kemarin. Nuansa GBK membuat tim lebih mau menyerang kan otomatis. Apapun itu mungkin bisa membuat semangat para pemain untuk bisa lebih attack, dan Yaakob Sayuri mungkin jadi salah satu pilihan juga gitu. Tapi it's time for Asnawi lah untuk saat ini, mungkin mencoba untuk memberikan dia kesempatan. Apalagi kan ya sudah dipanggil seperti tadi Hanif bilang, itu udah dipanggil lawan MU lagi gitu. Kata Garnacho lo lagi. Enggak mau main katanya. Males gue kata Garnacho. Oke, masih di seputar timnas, kita kembali membahas nih pemain baru yang mungkin akan debut nanti lawan China, yaitu seorang penjaga gawang Emil Audero Mulyadi yang kemarin ditengok oleh asisten pelatih Alex Pastor dan pelatih kiper namanya susah lagi, Shorts Unterbach. Nggak tahu itu benar apa enggak ya. Bekas pelatih Dewa. Dewa United nih. Tapi ternyata dia nggak main Pak karena Pope meninggal. Pope meninggal, jadi pertandingan harus diundur semua dan di reschedule. Dan apakah dia akan mengganti kan Martin Paes yang akumulasi kartu, atau mungkin ada opsi lain, atau gimana Mer? Ya harusnya kalau Paes absen ya harusnya udah nomor 2-nya kayaknya udah Audero ya sekarang. Jadi harusnya kayaknya udah pasti debut sih lawan Cina nanti. Kecuali Audero cedera juga, baru mungkin ke Hernando dan Nadio tuh. Tapi untuk sekarang kalau Paes kan emang udah fix absen kan. Jadi Audero menurut gue udah hampir pasti sih main lawan Cina. Gimana Pak? Audero? Seperti yang Emir Audero katakan. Audero Mulyadi. Iya bener ya. Kan? Jadi ya memang bener lah. Jadi kita juga sudah pengen lihat kan, nama Audero ini kan udah lama banget gitu. Makanya saat yang pas untuk bisa menyaksikan dan percaya kepada Emil Audero untuk bisa mengawal gawang karena menjadi deputinya nomor 2 Martin Paes. Jadi ya kita nantikan ya, pasti semangat semua lah para supporter untuk bisa mencoba melihat akhirnya mengenakan Garuda. Betul. Jersey Garuda. Setelah sekian lama ya, sempat ada isu menolak dan segala macam, akhirnya video bapaknya ya, dan kemudian akhirnya bisa. Dan kemarin cukup happy juga dia waktu ngelihat tifosi dan lagu kalau habis pertandingan Tanah Airku, dia cukup ini juga, dia antusias juga untuk mungkin jadi starter nanti ya. Ya, kita lihat nanti ya apakah benar jadi starter atau mungkin ada hal yang terjadi, kita nggak tahu. Nama juga sepak bola, ya kan? Dan itu dia akan menutup segmen kita kali ini, dan kita akan langsung masuk ke segmen favorit para subscriber, ya kan? Ini aja klaim sendiri aja gitu kan? Nah, yaitu pro atau kontra. Oke. Kayak gelas dong, kayak gelas. Ada isinya Pak. Kayak dalam segmen pro kontra ini saya akan melancarkan ya kan serangan-serangan berupa pernyataan-pernyataan yang mungkin kontroversial yang akan diadu argumennya masing-masing oleh Pak Andika dan Mas Emir. Siap, Bung Emir? Siap. Pak Andika? Siap. Oke. Topik pertama. Andai hengkang ke Real Madrid, kehilangan Trent Alexander-Arnold jauh lebih berat dibanding kehilangan Bobby Firmino dan Sadio Mane. Pro atau kontra? Kontra. Kontra Pak, kenapa Pak?
Conor Bradley udah membuktikan menjadi Seven. kontra. Jadi ya kemarin oke lah tren mencetak gol, seakan-akan dia membuktikan bahwa dia menjadi pemain yang penting ya, dan oke, kita say thank you sebagai penggemar Liverpool nih gitu. Tapi kalau dilihat tadi dengan kalimatnya itu, Firmino sama Sadio Mane itu benar-benar saya melihat bahwa itu yang lebih penting juga dari Liverpool gitu. Karena tren sendiri juga ya sekarang pemain yang boleh dikatakan 3 kali main 2 kali cedera ya gitu ya, modelnya injury prone-nya tinggi juga. Iya, benar. Dan saya rasa juga Conor Bradley udah punya satu hal yang membuat dia juga patut nih dibanggakan oleh Liverpool untuk mengawal sisi kanan dari Liverpool sendiri. Dan saya rasa ketika Liverpool beli ya oke lah pemain-pemain yang mid juga untuk menopang Conor Bradley, saya rasa nggak akan kangen-kangen banget lah sama tren. Sudah move on ya, Pak ya. Langsung move on ya. Nah, tapi kan belum tentu juga. Betul. Siapa tahu dengan dicopotnya jersey itu menandakan bahwa dia sebenarnya stay di sini nih. Gitu Masih alot aja, masih alot. Dia kayak Everton kan. Yang kaget perutnya ya, ternyata agak-agak nggak kalah juga sama anak-anak fan football. Fan footballnya yang 40 tahun ke atas maksudnya. Iya lo kaget juga ya. Agak lebar juga. Agak males itu tren kayaknya. Males dia main. Gimana Mir? Tadi Pak Andika kontra. Mungkin yang bikin fans, gue baca di sosmed juga tuh kayaknya yang bikin sakit kan karena tren asli Liverpool ya, Scouser kan. Scouser ya. Kan. Dan Sadio Mane gitu. Dan dia udah Liverpool kalau nggak salah Michael Owen bilang kalau dia pergi ke Madrid tuh gak dianggap pengkhianat gitu, atau terus ada yang nge-counter kalau ya tren nih di sini udah bisa menang semuanya, kenapa pindah lagi ke Madrid gitu. Dan itu kayaknya yang bikin sakit karena Liverpool nih udah di atas banget, tren asli Liverpool, ngapain lu pindah gitu. Jadi kayaknya yang di sosmed rame tuh karena itu. Dan menurut gue mungkin di sini gue pro karena dari sisi Scousernya itu karena kayak kehilangan pemain asli dari akademi itu kayaknya lumayan kehilangan ya, walaupun untungnya pindahnya ke misalnya ke Madrid kan keluar Liga Inggris gitu. Tapi mungkin dari sisi itunya lah, lokal pride-nya hilang ya kan. Scouser, ya. Sisa Curtis Jones nanti Curtis Jones. Simikas juga udah mulai Scouts tuh. Greek Scouts ya. Tapi ngomong dia quote ke Michael Owen, Pak. Gimana, Pak? Ini ada pemain yang Michael Owen kan pandit sekarang. Oh gitu. Ya kan? Dia kan pandit. Tapi sempat digongin sama Virgil kemarin. Ketika dianggapnya katanya udah nggak sukses di Champions League, berarti kata Virgil, berarti musim ini biasa aja. Ente gitu. Ini mau ngangkat ini nih gue. Gitu. Tapi yang sebenarnya yang menyakitkan sih sebenarnya harus pergi dengan gratis aja. Itu juga. Itu aja. Jadi kayak Steve McManaman saat itu ya kan. Ya kalau mau sebenarnya ya udahlah ikutan lah ya kan, sumbang untuk bisa dia forcing untuk pergi, tapi dengan klubnya masih dapat uang gitu Liverpool gitu. Kalau gratis kayaknya apalagi tren lagi umurnya peak-peaknya juga. Bener, kan. dan dia kan vice captain juga gitu. Tuker sama Tchouaméni boleh, Pak. Oke, lanjut ke topik nomor 2. Indonesia harus kembali mengundang klub Eropa untuk bermain di GBK. Pro atau kontra untuk memajukan industri ya? Untuk memajukan industri. Gantian Harusnya ya pro, harusnya kan mengundang lagi karena ngelihat fansnya balik lagi kan, dibanding Singapura sama Indonesia aja pasti banyakkan fans di Indonesia gitu kan. Untuk fans klub di klub-klub Eropa. Dan tapi ya balik lagi tadi yang tadi udah kita bahas juga, yang Pak Dika udah bilang alasannya faktor-faktornya banyak banget mungkin untuk mengundang klub-klub ini. Tapi harusnya secara negara dengan fans yang sangat banyak, harusnya Indonesia ngikutin jejak Malaysia, Singapura sih, mengundang klub-klub Eropa buat tanding lagi sih di GBK. Karena ada argumen, timnasnya udah jago, ngapain nonton klub Eropa datang ke sini. Gimana Pak? Pro atau kontra, Pak?
Kalau Emir Pro ya saya harus kontra. Oh, iya. Kontra lah gitu. Karena dengan cara apa misalnya mikir dulu. Kita masih punya yang namanya Piala Kemerdekaan ya zaman dulu. Iya tuh. Nah, itu harus diaktifkan kembali untuk bisa membuat mainnya timnas terus ya Timnas, kan. timnas aja. Jadi ya kan penonton banyak ya kan terus Dan tiketnya udah mahal juga. nah, merchandise laku ya kan. Iya. Bagus juga buat kita. Pemenangnya diadu pemenang Inter Island Cup. Iya, Gitu. jadi sebenarnya ya karena tadi dia sudah duluan ya saya harus kontra. Jadi udahlah Piala Kemerdekaan diaktifkan lagi, mengundang negara-negara top lagi ya kan yang lebih bagus, tapi kan misalnya ngundang 8 tim semuanya tuh Brazil, Argentina, Belanda ya kan, Prancis, Inggris dikumpulin lebih keren kan? Iya, daripada klub. Iya sih. Dapet tuh kontranya. Boca Senior tuh undang bukan Boca Juniors. Oke. Bukan senior. Oke. Selanjutnya. Topik terakhir. Melihat capaian Harry Kane ya, mempertegas Bayern Munchen tidak pernah gagal merekrut penyerang murni. Pro atau kontra? Pro. Pro bawa pro. Dia nggak bisa. Nyari kontranya Harus gitu, dulu, harus nyari gitu. kontra. Oke. Dia susah. Harusnya pakai gitu nanya. Dong gitu. Gimana Pak? Pro dulu. Biar dia susah nih, Iya. ntar Bapak dulu. Pro. Udah itu aja. Udah itu aja. Ya benar kan, emang Iya sih. benar-benar dia Iya, gak iya. pernah gagal untuk Iya. dapetin setiap striker yang itu ya nggak susah lah cari dari database, klik search siapa Iya. yang paling atas, beli aja udah langsung gitu. Best Europe striker Google gitu. Paling Tanya. atas ini. Gitu. Tanya AI ya kan. Iya, Udah mau Iya itu. benar. Iya. Top 5 striker approve Mir. Top 5 striker approve. Enggak, ini yang dulu, ini dulu. Oh, yang ini dulu. Berarti lo kontra harusnya. Gua kalau kontranya mungkin ini backupnya nggak pernah sepadan menurut gua. Iya, Kalau benar. Harry Kane tadi backupnya Choupo-Moting ya kan, Lewandowski backupnya kayaknya juga Choupo-Moting juga Choupo-Moting, ya kan. iya. Jadi kayaknya kalau strikernya ini cedera, Choupo-Moting. ya Choupo-Moting dan itu pasti susah kan. Iya. Nggak bakal mungkin Bayern nggak bakal segila ini kalau Iya. striker utamanya nih absen cedera gitu. Itu kan kayak faktor Bundesliga juga yang kayak timnya lebih dikit, jadwalnya lebih teratur kan. Jadi kayaknya lebih aman dari cedera. Jadi kontranya di situ. Backupnya nggak pernah segini deh, kayak Oke. jomplang gitu. Makanya maininnya kayaknya Muller atau siapa gitu. Tapi emang ada dendam sama Choupo-Moting ya. Soalnya patokannya Harry Kane ya Oke. kan. Patokannya Harry Kane. Kalau main IFC kayaknya agak lambat soalnya. Nah, kalau di IFC aja Ya. kayak Choupo-Moting masuk reserve aja ya kan, nggak masukin dimainin siapa, ya. nggak dimainin. Jadi Padahal legend tuh dia Mir. Dia main di PSG, main di Bayern. Masa terus orang mau golin dia yang tahan. Nah, gitu itu. kan. Nah, itu emang Gimana ya? dia tuh kan. Jadi emang Choupo-Moting sih. Iya. Emang inilah. Choupo-Meeting Unik-unik. ya. Oke. Itu dia segmen pro kontra dan sekaligus menjadi segmen terakhir dan menutup episode 11 dari Top of the League kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dan untuk selalu subscribe dan komen dan like video ini. Sampai jumpa di Top of the League episode selanjutnya. Ciao.